Bab 051. Ya sudah, kalau kamu gak bisa bawa keluarga kamu tinggal di sini, kamu bisa membawa suami kamu nanti untuk tinggal di sini. Saran Kayla. Dia pun tersenyum menggoda setelah mengatakan hal tersebut pada Mutia. Mbak Kayla bilang apa? Suami mana yang Mbak Kayla maksud? Aku kan belum memiliki calon suami sampai saat ini. Balas Mutia dengan wajah yang nampak memerah. Waktu yang dinantikan oleh Vano akhirnya tiba. Pagi itu, Vano dan Kayla nampak sudah siap untuk kembali ke ibu kota dan memulai hidup bersama kembali. Kepergian Kayla untuk yang kedua kalinya ke ibu kota kali ini berhasil membuat Mutia menangis. Pasalnya, Mutia tidak dapat menebak kapan Kayla akan kembali lagi bersama baby Julie. Anti Mutia pasti akan sangat merindukan kamu, sayang. Kata Mutia sambil mengusap kepala baby Julie dengan sayang. Hatinya sungguh berat melepaskan Kayla dan baby Julie untuk pergi. Bukannya tidak ingin melihat Kayla bahagia dengan keluarganya, hanya saja, Mutia merasa berat bila jauh dari Kayla dan baby Julie yang sudah biasa hidup bersama dengannya dan ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Mutia, kamu baik-baik ya di sini. Kalau ada apa-apa dengan toko atau kamu di saat aku tak ada di sini, jangan sungkan untuk mengabariku. Kata Kayla. Mutia mengiyakannya dengan kedua bola mata berkaca-kaca. Mbak Kayla dan Julie juga baik-baik di sana. Buat Mas Vano juga, aku harap Mas Vano bisa menjaga Mbak Kayla dan Julie dengan baik. Vano mengangguk mengiyakan perkataan Mutia. Tanpa diminta oleh Mutia, dia pasti akan menjaga anak dan istrinya dengan baik. Setelah berpamitan untuk pergi dengan Mutia dan beberapa tetangga yang turut hadir melepas kepergiannya ke ibu kota, Kayla akhirnya masuk ke dalam mobil yang akan membawanya pergi ke bandara. Melihat kepergian mobil yang membawa Kayla, baby Julie dan Vano, membuat air mata Mutia semakin tumpah ruah. Sudah, jangan sedih begitu. Masih ada kebahagiaan yang masih membersamai kamu di sini walau Kayla sudah pergi dari sini. Ucap seorang pria yang entah sejak kapan berdiri di sebelah Mutia. Pandangan Mutia lantas saja beralih pada pria itu. Wajahnya nampak terkejut karena kedatangan pria itu secara tiba-tiba. Mas Anton, sejak kapan kamu berada di sini? Tanya Mutia seraya menghapus air mata yang membasahi kedua pipinya. Sejak tadi, aku bersembunyi di rumah Bu Nani agar tidak terlihat oleh kamu. Balas pria yang tak lain adalah Anton itu. Untuk apa kamu bersembunyi di sana? Kenapa gak langsung ke sini aja? Mutia nampak bingung. Anton tersenyum miring. Aku gak mau membuat mood Vano jadi buruk karena melihat kedatanganku ke sini. Bisa-bisa dia kembali cemburu buta dan memukul wajah tampanku ini lagi. Mutia tergelak mendengarnya. Masih teringat jelas di benak Mutia bagaimana perdebatan antara Vano dan Anton saat itu yang hampir saja berakhir dengan pemukulan. Makanya kamu jangan suka cari masalah sama Mas Vano. Pakai mau merebut Mbak Kayla segala. Tentu saja Mas Vano naik darah dan mau ngajak kamu duel. Anton ikut tergelak. Saat itu obsesinya yang sangat besar untuk memiliki Kayla membuatnya tak bisa berpikir dengan jernih hingga berniat mencari masalah dengan Vano. Ya sudah, kalau begitu aku masuk dulu. Masih banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan di dalam. Kata Mutia. Dia merasa tidak baik jika terlalu lama berdiri di depan rumah hanya berdua dengan Anton saja. Mutia pun berniat untuk segera pergi dari sana. Lagi pula tetangga yang tadinya melihat kepergian Kayla sudah bubar kembali ke rumah masing-masing. Kenapa buru-buru banget sih perginya? Kamu gugup banget ya dekat-dekat sama aku. Tanya Anton sedikit keras pada Mutia yang baru saja melangkah pergi meninggalkan dirinya. Langkah Mutia seketika terhenti setelah mendengar perkataan Anton. Kepalanya pun sontak memutar ke arah belakang untuk melihat wajah Anton. Siapa yang gugup berdekatan sama kamu sih, Mas? Tanya Mutia. Tatapannya nampak malas saat melihat wajah Anton. Anton mengulung senyum mendengar jawaban yang Mutia berikan. Bukan siapa-siapa. Kalau begitu aku pamit pulang dulu, ya. Kalau kamu rindu, tinggal call aja. Tidak ada sahutan dari Mutia.
Kedua bibir wanita itu mengatup rapat seakan sulit untuk difungsikan. Anton yang melihatnya pun segera melangkah pergi dengan senyum yang masih saja menghiasi wajah tampannya. "Kenapa Mas Anton suka sekali menggodaku akhir-akhir ini sih? Buat jantungku jadi berdebar tak karuan saja," gumam Mutia dalam hati. Tidak dapat Mutia pungkiri jika setiap godaan yang Anton lakukan membuat dirinya merasa gugup dan entah mengapa jadi ikut salah tingkah. Agar dirinya tidak semakin gugup karena godaan Anton, Mutia lantas saja melangkah masuk ke dalam toko. Dia pun berusaha agar tak mengingat setiap kalimat yang keluar dari dalam mulut Anton agar tak membuat dirinya menjadi kembali gugup. Beberapa jam telah berlalu. Posisi Kayla dan Baby Julie yang tadinya berada di kampung kini sudah berganti menjadi berada di ibu kota. Menyadari jika saat ini ia dan Baby Julie sudah kembali ke ibu kota dan akan kembali menetap di sana, membuat Kayla menghela napas dalam-dalam. "Semoga keputusan yang aku ambil saat ini adalah keputusan yang tepat," gumam Kayla di dalam hati. Saat ini, Kayla bukannya meragu dengan keputusannya kembali dengan Vano. Namun, Kayla takut bila nantinya kembali bertemu dengan ibu dan kakak tirinya yang bisa saja mencari masalah dengannya setiap kali mereka bertemu. "Sayang, percayalah jika aku gak akan biarin kamu dan Julie merasa terancam selama tinggal di sini," kata Vano. Dia seakan tahu apa yang ada di dalam pemikiran Kayla saat ini. Kayla menganggukkan kepala mengiyakan perkataan Vano. Hati dan perasaannya pun terasa sedikit tenang setelah mendengarnya. Kedatangan mereka ke bandara saat itu tidak disambut oleh Mama Soraya, Momi Korla atau yang lainnya. Mereka hanya disambut oleh seorang sopir yang sudah Vano minta untuk menjemput kedatangan mereka. Bu Soraya dan Bu Korla sudah menunggu di rumah, dan beritahu sopir pada Vano. Vano mengangguk paham. Kemudian membantu sopir memasukkan beberapa koper dan tas milik Kayla ke dalam bagasi mobil. Baby Julie yang baru saja terbangun dari tidurnya pun langsung saja berceloteh memanggil nama sang papa saat melihat wajah Vano yang cukup dekat dengan dirinya. "Julie sayang, sekarang kamu dan mama udah kembali lagi ke sini. Mulai sekarang kita menjalani hidup bersama-sama di sini, iya," kata Vano. Seakan mengerti dengan perkataan Vano, Julie pun bersorak mengiyakannya. Kayla yang mendengar respon dari putrinya pun tersenyum seraya mengusap kepala Baby Julie. "Oh ya, sayang. Sore ini kita akan kembali melakukan pernikahan ulang dengan penghulu di kantor urusan agama," beritahu Vano. "Apa secepat itu, Vano?" tanya Kayla. Dia tidak menyangka jika suaminya itu bergerak secepat itu mengulang pernikahan mereka kembali. "Ya, aku tidak ingin mengundur waktu lama. Aku ingin segera menikahi kamu agar nanti malam kita bisa tidur bersama di ranjang yang sama," balas Vano. Kayla jadi tertunduk mendengar perkataan suaminya baru saja. Entah mengapa dia merasa malu karena pemikirannya yang sudah berkelana kemana-mana. Melihat senyuman di wajahnya tersebut, membuat Vano yang melihatnya jadi ikut tersenyum. Vano pun memilih tidak memperpanjang percakapan di antara mereka karena saat ini ada sopir yang bisa saja mendengarkan percakapan mereka. Beberapa menit berlalu, akhirnya mobil yang membawa mereka tiba di rumah Kayla. Kedatangan mereka ke sana pun kali ini disambut oleh Mama Soraya dan yang lainnya yang sejak tadi sudah menunggu di sana. "Selamat datang kembali di rumah ini, Kayla, Julie," kata Mama Soraya. Hatinya merasa senang kembali karena menantu dan cucunya kembali lagi menetap di ibu kota dan kembali hidup bersama dengan Vano. "Terima kasih, Mah," balas Kayla. Dia sungguh merasa senang karena kepulangannya kali ini disambut dengan baik oleh Mama Soraya dan yang lainnya. Setelah masuk ke dalam rumah dan duduk di ruangan tengah rumah, Mama Soraya dan Momi Korla pun mengajak Kayla bercerita barang sejenak. Sementara Vano yang tengah sibuk membawa barang mereka masuk ke dalam kamar tidak bisa intens mendengarkan percakapan mereka. "Jadi kamu dan Vano udah bersepakat untuk tinggal di rumah ini, sayang?" tanya Mama Soraya di tengah percakapan mereka. Mengingat rumah yang mereka miliki ada dua saat ini, membuat Mama Soraya penasaran dengan pilihan tempat tinggal mereka.
Kayla mengangguk mengiyakan perkataan Mama Soraya. Tapi aku dan Vano juga sudah mengatur waktu untuk beberapa kali tinggal di rumah milik Mas Vano, Ma. Balas Kayla. Walaupun kenangan di kediaman Vano tersebut pernah menoreh luka di hatinya, namun tak membuat Kayla enggan kembali tinggal di sana. Mama Amansa tersenyum mendengarnya. Dia merasa salut pada Kayla yang sudah mau berdamai dengan keadaan. Oh ya, Kayla. Mengingat situasi kamu di sini belum cukup aman dari ancaman kakak dan ibu tiri kamu, jadi Papa dan Vano berniat memberikan seorang pengawal untuk menjaga kamu dan Julie kemanapun kalian pergi. Kata Papa Arslan yang sejak tadi lebih banyak diam. Kayla mengerutkan dahi mendengar perkataan mertuanya tersebut. Apa itu gak terlalu berlebihan, Pah? Tanya Kayla. Dia merasa bukanlah orang yang sepenting itu harus dikawal kemana-mana. Papa Arslan menggelengkan kepala. Itu bukanlah hal yang berlebihan, Kayla. Kamu dan Julie memang harus memiliki seorang pengawal agar kami bisa memastikan kalian baik-baik saja. Balas Papa Arslan. Masih teringat jelas di benak Papa Arslan sampai saat ini tentang cerita Vano saat itu di mana Kayla diperlakukan kurang baik oleh Arneta saat mereka baru bertemu kembali setelah sekian lama tidak bertemu. Papa Arslan pun tidak ingin mengambil resiko jika nantinya Arneta melakukan hal di luar kendali. Papa benar, sayang. Apa yang Papa dan Vano lakukan tidak berlebihan. Itu semua demi kebaikan kamu dan Vano. Kata Mama Soraya berharap Kayla mengerti dan mau menerimanya. Kayla akhirnya mengiyakan perkataan sang mertua. Dia pun mengerti jika mertuanya itu hanya ingin yang terbaik untuk dirinya dan baby Julie. Kayla, karena sekarang kamu udah kembali berkumpul dengan keluarga suami kamu dan akan kembali bersama dalam ikatan yang sah dengan suami kamu, maka Momi sudah cukup tenang dan memutuskan untuk kembali ke UK dalam waktu dekat ini. Kata Momi Korla setelah mendapatkan kesempatan untuk ikut bersuara. Kayla menghargai keputusan Momi Korla untuk kembali ke asalnya setelah cukup lama berada di tanah air. Dia pun mengiyakan perkataan Momi Korla. Sebenarnya, Momi Korla merasa berat bila harus pergi meninggalkan Kayla, Julie dan anak-anaknya yang lain. Namun apa daya, sudah banyak pekerjaan yang menanti dirinya untuk kembali. Agar bisa lebih lama bersama dengan Kayla dan baby Julie, Momi Korla memilih tetap berada di kediaman Kayla sampai waktu acara akad Kayla dan Vano tiba. Di saat waktu yang mereka nantikan tiba, Momi Korla, Adelio dan yang lainnya pun berangkat menuju kantor urusan agama untuk melihat pernikahan ulang Kayla dan Vano. Mendekati waktu akad, Kayla merasa sedikit gugup. Sementara Vano, dia tak merasakan hal tersebut. Vano merasa tenang dan terkesan tidak sabar menanti waktu pernikahannya dan Kayla tiba. Kayla, kamu gugup ya, sayang? Tanya Mama Soraya yang baru menyadari kegugupan di hati Kayla setelah melihat ekspresi wajah Kayla. Kayla mengangguk malu. Padahal ini bukanlah pernikahan pertamanya dengan Vano. Tapi tetap saja membuat perasaannya jadi tak tenang. Melihat respon Kayla tersebut, membuat Mama Soraya tersenyum. Dia merasa Kayla dan Vano adalah pasangan anak muda yang sedang dimabuk cinta dan sedang malu-malu kucing menuju waktu pernikahan mereka tiba. Ya sudah, kalau kamu beneran gugup, ayo minum dulu. Mama Soraya menyerahkan sebotol minuman pada Kayla. Karena merasa membutuhkan minuman tersebut, Kayla menerimanya dan tak lupa berterima kasih pada Mama Soraya. Setelah melewati beberapa menit perjalanan, akhirnya mobil yang membawa mereka tiba di kantor urusan agama. Tanpa membuang waktu lama, mereka segera turun dari dalam mobil dan melangkah masuk ke aula kantor urusan agama tersebut. Beberapa orang pengurus di kantor urusan agama segera menghampiri mereka dan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan sebelum acara akad dimulai. Pak Penghulu yang kini sudah duduk berhadapan dengan Vano pun memberikan beberapa petuah pada mereka agar pernikahan mereka untuk selanjutnya terhindar dari kata perceraian atau perpisahan seperti beberapa waktu yang lalu. Sebagai pasangan suami istri, Nak Vano dan Nak Kayla harus belajar saling menerima kekurangan satu sama lain. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna.
Mau kemanapun kalian mencari yang sempurna, pasti tidak akan menemukannya. Maka dari itu, kesempurnaan tersebut bukanlah dicari, namun kita sendiri yang menciptakannya. Vano dan Kayla tersenyum seraya mengangguk mengiyakan kata penghulu. Cukup banyak petuah yang diberikan oleh penghulu, acara akad mereka pun akhirnya dimulai. Dua orang saksi yang sudah hadir di acara akad pun kini sudah duduk di antara kedua mempelai dan penghulu. Mama Soraya, Papa Arslan, Jenna dan beberapa orang yang sudah hadir di acara tersebut pun saling memusatkan pandangan pada orang-orang yang duduk di antara meja akad. Hingga beberapa waktu berlalu, proses yang mereka tunggu dimulai juga dan mendapatkan hasil sesuai yang mereka inginkan. Bagaimana para saksi, sah? Tanya penghulu pada para saksi. Para saksi mengangguk mengiyakan perkataan penghulu. Pun dengan yang lainnya berseru menyebutkan kata sah. Wah, tak ketinggalan, Baby Julie yang turut berada di sana ikut bersorak mendengar banyak orang bersuara menyebut kata sah. Mama Soraya dan Mommy Korla pun tersenyum mendengar suara teriakan Baby Julie. Mereka pun merasa gemas dengan tingkah anak Kayla dan Vano yang terlihat semakin menggemaskan saja itu. Tanpa terasa oleh Kayla, air matanya luruh begitu saja membasahi kedua pipinya. Kayla merasa haru karena akhirnya bisa kembali menikah dengan Vano dan bisa merawat Baby Julie secara bersama-sama. Vano yang melihatnya pun berkaca-kaca. Disungguh merasa amat bahagia karena kini bisa kembali menikah dengan Kayla. Vano pun berjanji di dalam hati jika ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Kayla untuk dirinya. Vano, sekarang kamu sudah mendapatkan kesempatan kedua di hidup kamu untuk menikah kembali dengan Kayla. Jadi mama harap kamu jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini. Tegas Mama Soraya. Dia tidak ingin lagi putra kesayangannya itu melakukan hal bodoh di dalam hidupnya. Vano mengiyakan perkataan sang mama. Kesempatan kedua yang Kayla berikan kepada dirinya sangatlah berarti. Vano pun berjanji pada dirinya sendiri tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Seakan bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua orang tuanya saat ini, Baby Julie tak menyurutkan senyuman di wajahnya. Dia terus saja tersenyum dan sesekali tertawa saat pandangan orang-orang tertuju kepada dirinya. Setelah cukup lama mengabaikan keberadaan putri kecilnya, Vano pun mengambil alih tubuh Baby Julie dari pangkuan Jenna. Dia mencium kening putrinya itu dengan sayang dan tak lupa mengungkapkan rasa sayangnya pada Julie. Terima kasih karena sudah hadir di dunia ini, sayang. Papa sangat bahagia, kata Vano. Baby Julie berceloteh. Walau ucapannya belum terlalu jelas, namun Vano dapat mengartikan jika putri kecilnya itu merasa sangat bahagia karena kedua orang tuanya bisa kembali bersama.